Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom, selamat tahun baru. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah minggu setelah tahun baru, tanggal 2 Januari 2022, diambil dari Mazmur 147, ayat 12 sampai ayat yang ke-20, dan bahan bacaan diambil dari Efesus 1, ayat 3 sampai 14, dengan tema, Megahkanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pernah katanya seorang ayah membelikan sebuah sepeda sama anaknya yang sedang berulang tahun 12 tahun. Karena mereka keluarga sederhana, sepeda yang dibelikan itu tidak begitu mewah lah. Tetapi tidak buruk-buruk amat. Dan itu sangat menggembirakan hati sang anak. Indahnya setelah sepeda diberikannya kepada anaknya, besoknya sang ayah menuntun anaknya dan mengajarinya bagaimana naik sepeda di sebuah lapangan. Setiap sore sepulang kerja tanpa lelah, sang ayah mengajari si buah hati hingga mahir. Kemudian sang ayah membawa anaknya bersepeda di jalan raya agar anaknya tidak takut menghadapi jalan raya dan benar-benar dapat menguasai sepedanya dengan baik. Hal itu tentu dilakukan sang ayah karena kasihnya yang luar biasa terhadap si buah hati, dan si anak nantinya dapat mandiri ke sekolah dan bermain dengan teman-temannya. Dan sewaktu sang ibu menanyakan tentang hadiah ayahnya, si anak dengan penuh kegembiraan sembari mengacungkan jempolnya tanda sang anak sangat puas dengan ayahnya, dia berkata, "Ayahku hebat, aku bangga, dan aku mencintainya." Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Dan itu sudah terbukti. Dan bahkan setiap kita yang sudah belajar, mengetahui, mengalami dan merenungkan akan kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dapat berkata sangat luar biasa. Tiada duanya kasih sayang Bapa melebihi kasih sayang ayahku, ibuku, teman, sahabat, dan lain-lain dalam hidup kita hari lepas sehari. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudaraku, 1 tahun telah kita lalui bersama lagi. Banyak kesulitan dan masalah yang telah kita lalui. Baik masalah ekonomi, politik, sosial, masalah keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, virus COVID-19, gempa, banjir bandang, erupsi gunung berapi, longsor, angin puting beliung, dan lain-lain. Tetapi harus kita akui, saudaraku, ada banyak juga kebahagiaan, kedamaian, sukacita, kegembiraan, bahkan berkat-berkat yang begitu luar biasa kita alami. Baik secara pribadi, keluarga, dan berbangsa, dan bernegara. Dan suka duka itu kita akui dapat dipakai dan sebagai alat Tuhan untuk kebaikan kita umat yang dikasihinya. Itulah sebabnya saudaraku, sebagai orang yang sudah mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan di awal tahun 2022 ini, patutlah kita bersyukur,
memuji Tuhan, bahkan memegahkan Dia dengan kagum. Pujian kepada Tuhan, saudaraku, pada dasarnya adalah suatu ekspresi dari kekaguman dan sukacita kita atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Megahkanlah Tuhan juga adalah sebuah ajakan untuk memposisikan Tuhan sebagai pihak yang paling mengagumkan dalam diri kita. Selain itu, ungkapan pujilah Tuhan dan megahkanlah Tuhan juga merupakan ekspresi dari rasa syukur dan terima kasih kita untuk kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Karena itu, memuji Tuhan dan memegahkan Tuhan serta mengucap syukur kepada Tuhan seringkali dilakukan secara bersama-sama dan seringkali pula saling berkaitan. Dengan tema megahkanlah Tuhan, pada awal tahun 2020 ini kita diajak seperti pemazmur berkata, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, ayat 12. Ini adalah ungkapan dan ajakan kepada penghuni Yerusalem dan Sion yang telah dibangun dan umatnya telah dikembalikan Tuhan ke sana. Mereka ini tentunya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan khusus pada Tuhan, seperti kita anak-anak Allah yang sudah mengalami kasih karunia-Nya dan dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diajak untuk memegahkan Tuhan dan memposisikan Tuhan sebagai pihak yang paling mengagumkan dalam keputusan dan tindakannya dalam mengasihi, memelihara hidup kita. Sebelumnya, jika kita baca pemazmur, sudah mengajak kita untuk bernyanyi, bermazmur, dan memuji-muji Tuhan, bahkan dengan alat-alat musik seperti kecapi. Dalam hal ini, saya melihat sepertinya pemazmur mengajak kita umat Tuhan untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan. Bukan hanya sebatas pengenalan umum saja, teori saja, di pikiran dan di hati kita saja, tetapi sungguh-sungguh sudah mengalami secara nyata bahwa Tuhan itu baik, sangat baik, dan teramat baik dalam kehidupan kita. Karena memang pengalaman hidup adalah tempat yang paling baik bagi seseorang untuk tahu tentang Tuhan yang ia imani dan percayai. Saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, memegahkan Tuhan, mengaguminya, selain karena kita umat Tuhan sudah mengalami kasih karunia-Nya yang begitu besar. Melalui teks khotbah kita di awal tahun 2020 ini, kita juga akan melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang meliputi beberapa aspek antara lain. Yang pertama, saudaraku, aspek keamanan. Meneguhkan palang pintu gerbangmu. Kita sudah tahu bahwa kota Yerusalem dikelilingi dengan tembok-tembok yang tinggi dan kuat untuk pertahanan dan keamanan kota. Tetapi tempat yang paling mendapat perhatian pada masa dulu adalah palang pintu gerbangnya. Gerbangnya boleh saja terbuat dari kayu yang kuat, dari baja dan besi dan lain-lain sebagainya agar pertahanan kota kuat. Tetapi saudaraku, palang pintu adalah merupakan titik lemah pertahanan kota. Jika palang pintu lemah, musuh akan gampang menerobosnya dan merebut kota. Tetapi jika kokoh, kuat, amanlah kota. Saudaraku, di sini kita bersyukur dan patut memegahkan Tuhan, sebab Ia, Tuhan, meneguhkan palang pintu gerbangmu. Dan pastikanlah bahwa
Tuhanlah yang meneguhkan dan memberikan keamanan di tahun 2022 nanti. Dan Dialah yang menjaga kotamu, keluargamu, dan juga hidupmu karena firman-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 5. Yang kedua, aspek pemeliharaan generasi, memberkati anak-anakmu. Saudaraku, anak-anak merupakan bagian yang penting dari masyarakat. Mereka menandakan masa depan yang akan berlangsung. Kepolosan dan keceriaannya juga mewarnai dunia. Luar biasanya saudaraku, dalam teks ini nyatakan bahwa Tuhan Allah memberkati anak-anakmu, memelihara generasimu. Beberapa ayat juga di dalam Alkitab mengungkapkan betapa Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Bahkan ia tidak suka jika ada orang yang menghalang-halangi mereka untuk datang kepadanya dan menyesatkan anak-anak yang dikasihinya. Itu dapat kita baca pada Markus 10 ayat 14 yang berbunyi, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Dan pada Markus 9 ayat 42 berbunyi, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut." Saudaraku, karena kita sudah tahu bahwa anak-anak dan masa remaja adalah sasaran empuk iblis saat ini. Dengan mudahnya mereka mengakses video porno, video kekerasan, dan menjadi pecandu game online, gampang meniru hal-hal yang negatif, dan juga menjadi sasaran hal-hal yang tidak baik dari orang tua dan banyak orang-orang dewasa dan lain sebagainya. Maka sebagai orang tua, mari terus belajar saudaraku dan mawas diri agar tidak memberikan contoh yang salah kepada anak-anaknya. Sebaliknya mari kita memberi inspirasi yang membangun, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena pendidikan terhadap anak-anak sejak usia dini sampai usia remaja adalah fondasi yang menentukan arah anak-anak kita. Jika mereka mendapat cukup iman, inspirasi, dan idealisme di usia belia, maka percayalah, di usia dewasa dan semakin dewasa mereka akan semakin matang memilih jalan hidup yang benar. Mari saudaraku, kita arahkan mereka kepada Allah Bapa yang sungguh mau menjaga dan memberkati mereka. Yang ketiga saudaraku, aspek kecukupan hidup. Mengenyangkan engkau dengan gandum terbaik. Dalam ayat 14 firman-Nya, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Saudaraku, aspek kesejahteraan dan aspek kecukupan adalah kebutuhan kita sehari-hari. Tidak hanya bagi orang-orang percaya saja, tetapi untuk semua umat manusia dan ciptaan lainnya. Saat ini harus kita akui ada banyak ketimpangan hidup, ketidakadilan, kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya di belahan dunia ini. Tetapi kita bersyukur dan berharap bahwa Allah yang kita megahkan itu dan kita kagumi itu akan memberikan apa? Kesejahteraan dan mengenyangkan kita dengan gandum, padi, ubi, makanan pokok yang terbaik di tahun 2022 ini. Percayailah. Yang keempat saudaraku, aspek bimbingan, menyampaikan firman-Nya. Bila kita perhatikan mulai dari ayat 15 sampai ayat 20, kita melihat bahwa dengan kuasa firman-Nya, Tuhan
memerintah bumi dengan segala isinya, dengan menurunkan salju seperti bulu domba, menghamburkan embun beku seperti abu, melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Dan kemudian oleh firman-Nya, semuanya itu mencair dan mengalir menjadi sungai. Tetapi yang paling indah, saudaraku, bahwa Allah kita secara khusus berkomunikasi dengan umat pilihannya, berfirman kepada kita umat yang dikasihinya, sehingga umatnya sungguh-sungguh mengenal dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang menyeluruh dan utuh. Bukankah itu tidak membuat kita berhaleluya, memuji, bermazmur, bernyanyi, dan memegahkan Tuhan? Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang kita sembah di dalam Alkitab adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Maka memuliakan, memuji, memegahkan Allah adalah respon terbaik, sikap dan tindakan yang seharusnya muncul secara alami dari dalam diri kita sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Janganlah kita, saudaraku, seperti orang-orang yang memilih untuk menghindari Allah dalam hidupnya sebagai penyelamat, sebagai pelindung dan pemelihara. Mereka tidak sadar bahwa dosalah yang menjadi penghalang bagi dirinya untuk melihat dan mengenali, bahkan mengagumi kemuliaan Allah yang sangat unik itu. Mereka justru menggantikan Allah yang begitu baik dengan apa yang fana, yang kelihatan di dunia ini. Tapi kita, umat Tuhan, keluarga kita, gereja kita, megahkanlah Tuhan dan pujilah Tuhan Allahmu. Perbuatan dan tindakannya sudah nyata bagi kita dan sangat mengagumkan kita. Kita telah melewati dan mengalami pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2021 yang lalu. Kasih karunia-Nya begitu besar yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Tidak hanya itu, saudaraku, Tuhan juga sudah memberikan keamanan, perlindungan bagi kita, memelihara kita, memberkati kita dan anak-anak serta generasi kita. Memberikan damai sejahtera, berkat secara fisik berupa gandum terbaik, padi terbaik, makanan pokok terbaik. Dan juga berkat-berkat rohani dengan membimbing kita lewat firman-Nya. Semuanya sudah ada dan tersedia bagi kita. Untuk itu responilah dengan baik. Sikapilah dengan memegahkan Tuhan, memuji dan bersyukur serta mengandalkan Dia hari lepas sehari. Saudaraku, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan lirik lagu Bermazmurlah bagi Tuhan oleh Alpha Omega Group yang berbunyi, bermazmurlah bagi Allah. Haleluya. Pujilah, puji Tuhan, pujilah hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah, bermazmurlah dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita. Dengan kecapi, dengan seruling, dengan caracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji, memuliakan namanya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Tuhan memberkati saudara. Amin.